Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan tanda kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda, dan yang diberikan hanya tanda Nabi Yunus. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus adalah tanda orang yang percaya. Orang Niniwe percaya kepada pemberitaan Yunus tanpa bukti, tanpa tanda-tanda apa-apa, dan tanpa ada otoritas apapun. Karena Yunus orang biasa, dipanggil begitu saja, dan disuruh memberitahukan bahwa Niniwe akan dihukum kalau tidak bertobat. Dan mereka bertobat tanpa apapun. Dan itulah yang diberikan Yesus kepada orang Farisi, yaitu supaya percaya tanpa bukti, tanpa tanda apapun. Itulah percaya. Kalau percaya karena bukti-bukti sebetulnya bukan percaya. Kalau percaya karena harus ada tanda-tanda, tidak sungguh-sungguh percaya. Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya itu percaya saja, bukan karena bukti-bukti, bukan karena tanda-tanda. Itulah iman. Bahkan ketika tidak ada bukti, ketika tidak ada tanda dan saya percaya, justru itu iman yang paling kuat. Kalau kita percaya karena bukti-bukti, kita tidak pernah bisa percaya. Dan memang benar, nanti sesudah Yesus 3 hari 3 malam, dan kemudian bangkit sesudah hari ketiga, orang Farisi tetap tidak percaya. Karena tetap kita punya alasan, kalau tidak percaya tidak akan pernah percaya. Diberi bukti apapun tidak akan pernah bisa. Dikasih tanda apapun tidak pernah bisa. Karena percaya adalah sebuah langkah iman. Justru iman itulah yang menjadi bukti. Bukan iman harus dibuktikan. Itu yang seringkali keliru. Dalam Ibrani bab 11 ayat 1 jelas sekali. Iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari apa yang tidak kelihatan. Bukan dibuktikan.
bukan harus dengan tanda-tanda. Maka mari kita memohon rahmat iman, supaya kita bisa percaya kepada Yesus tanpa pertanyaan. Dan itulah kekuatan iman kita. Bahwa Yesus pasti mengasihi kita. Yesus pasti akan melindungi kita. Yesus pasti akan menjaga kita. Buktinya apa? Iman. Dan memang iman bukan karena sebuah tanda atau bukti. Sesuatu yang sudah terbukti tidak perlu iman lagi. Secara logika saja kita tidak bisa memahami bahwa kita mengimani sesuatu yang sudah terbukti. Kalau orang itu sudah terbukti baik, kita tidak usah percaya bahwa dia baik, sudah jelas dia baik. 2 tambah 2, 4 sudah terbukti, tidak usah berdoa rosario dan mengimani bahwa itu hasilnya 4, karena sudah jelas. Justru kalau kemudian, apakah rumah tangga saya di masa depan akan bahagia, kami akan setia berdua selamanya. Nah, itulah dibutuhkan iman di situ. Iman adalah cahaya untuk masuk dalam kegelapan. Percaya bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi saya yakini bahwa Tuhan menyertai kita. Maka mari kita juga bertobat dan percaya. Karena Yesus memberikan tanda Nabi Yunus bukan hanya kepada orang Farisi, tetapi juga kepada kita yang sekarang ini mendengarkan firman ini, merayakan Ekaristi ini. Mari kita hidup berdasarkan iman, bukan terus mencari tanda dan bukti-bukti, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, karena memang Allah lah dasar dari seluruh pengharapan kita, bukti dari seluruh apa yang kita harapkan. Dan kita mohon rahmat iman, supaya memang kita bertindak, mengambil keputusan, dan hidup berdasarkan iman. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan benih iman ke dalam hati kami, sehingga kami mampu mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat kami. Semoga kami semakin bertumbuh, semakin kokoh dalam iman akan Yesus Putramu, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.